Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam renungan yang saya beri tema Selamat Bertanding. Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 menyatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nuansa pertandingan olahraga sangat terlihat dari gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam nats yang tengah kita pelajari pada hari ini. Memang suatu gambaran bermaksud untuk mempermudah pemaknaan, terlebih olahraga, suatu yang lazim di Korintus pada saat itu. Namun, di sisi lain, gambaran yang dipakai oleh Paulus untuk menegaskan dua hal secara mendasar. Yang pertama, hidup di dalam pertandingan, dan yang kedua adalah petanding Allah. Di arena pertandingan duniawi, hanya beberapa orang petanding, selebihnya menonton. Namun di arena pertandingan rohani, setiap umat Allah berada di arena pertandingan. Persoalannya adalah, apakah kita sekadar bertanding atau bertanding hingga masuk garis akhir? Untuk bertanding sampai garis akhir, ada prinsip pertandingan rohani yang harus kita ketahui. Apakah prinsip pertandingan rohani yang harus dimiliki oleh petanding Allah? Yang pertama, bertandinglah untuk menang. Petanding Allah yang berada di gelanggang pertandingan harus bertanding untuk menang. Perihal memenangkan pertandingan diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-24 secara jelas. Cermati ungkapan ini. Tidak tahukah kamu, berupa peringatan khusus yang harus diketahui, bahwa kehadiran kita di gelanggang bukan hanya semata turut bertanding, melainkan bertanding untuk menang. Kemudian dipertegas dengan ungkapan, karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada kausalitas atau dua hal yang saling menyebabkan dalam hal ini. Karena berlari sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh kemenangan, atau karena tidak berlari sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh kekalahan. Berlari artinya suatu kata kerja yang menyatakan suatu bentuk perintah yang dilakukan secara berulang-ulang oleh orang. Berarti orang-orang yang diperintahkan untuk berlari berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hadiah. Berlari dalam hal disiplin rohani yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-24 ini adalah aspek lain dari segitiga pertumbuhan rohani yang menjadi sarana Roh Kudus di dalam disiplin rohani setiap orang. Seseorang yang ingin mendapatkan hadiah di dalam suatu pertandingan haruslah berusaha berlari. Inilah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kemenangan. Suatu pertandingan hanya satu orang yang mendapatkan hadiah. Di sini sangat dituntut adalah disiplin diri dengan melatih diri, karena untuk mendapatkan kemenangan harus dimulai dengan disiplin diri. Berlatih ialah orang Kristen tidak berlalu tanpa tujuan, tanpa tahu akan maksud atau tempat start
atau finishnya. Ia bukan seperti petinju, bayangan yang dengan sembarangan saja memukul tanpa tujuan. Rasul Paulus menegaskan hal yang sama, bahwa kita ditakdirkan bukan sekedar menjadi pemenang, melainkan lebih daripada pemenang. Itu berarti potensi untuk menang sudah dimiliki, tetapi bertanding untuk menang harus lagi digapai, karena kemenangan bukan semata-mata diharapkan, tetapi harus diupayakan. Gaya hidup umat Allah adalah bertanding untuk menang. Seorang petanding Allah tidak membiarkan dirinya mengalami ketakutan memasuki arena. Misalnya, Daud berani menghadapi raksasa Goliat karena ia yakin Tuhan yang besertanya akan memberikan kemenangan bagi dirinya. Berbeda dengan kebanyakan orang Israel yang demam panggung saat berhadapan dengan Goliat. Hanya bersenjatakan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, Samson mampu membunuh prajurit Filistin sebanyak 1.000 orang dalam satu perkelahian saja. Walaupun awalnya dirundung rasa takut, tetapi Gideon akhirnya maju berperang dengan pasukan sebanyak 300 orang saja dan mampu mengusir Midian yang telah menjajah Israel selama 7 tahun dan membuat umat Allah ketakutan setengah mati. Abraham sebagai contoh, begitu pula di dalam kehidupannya, ia mampu mengalahkan 4 raja dengan masing-masing pasukannya yang baru saja mengalahkan 5 raja-raja. Ia berperang bukan dengan tentara, melainkan bersama 318 penggembala yang sama sekali tidak pernah berperang sebelumnya. Hal yang ada dalam benak dan sanubari mereka adalah berperang untuk menang. Yang kedua yang saya lihat dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25 ini adalah bertandinglah di dalam peraturan yang ditetapkan. Alkitab mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam setiap pertandingan olahraga selalu ada aturan pertandingan yang diberlakukan. Bila kita melanggar, kita akan didiskualifikasikan atau dikeluarkan dari arena pertandingan. Petanding Allah tidak sudi bertanding dengan cara yang salah, melakukan kecurangan serta melanggar aturan pertandingan yang telah ditetapkan. Ungkapan menguasai di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani enkrateukomai yang dapat diartikan mengekang diri, menetapkan disiplin, atau menghindari tindakan jahat. Artinya bahwa menguasai diri adalah suatu bentuk kata kerja yang menunjukkan adanya dampak secara terus-menerus untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Seorang atlet tidak mungkin bisa tiba-tiba menjadi juara dan mendapatkan medali emas tanpa pernah berlatih dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya harus menguasai diri, tetapi juga harus membiasakan diri menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya mereka harus sungguh-sungguh dan tidak boleh menyerah dalam pertandingan. Tubuh ini harus dibiarkan terpukul babak belur seperti para petarung dalam pertandingan. Yang dimaksudkan dengan tubuh ini sebagai hawa nafsu dan keinginan daging. Rasul Paulus sendiri mengatakan harus menaklukkan tubuh jasmani mereka dan menguasainya. Dalam perlombaan, penguasaan diri adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita mengekang diri dari berbagai hal yang membuat gagal dalam mendapatkan kemenangan, dan juga adanya pelatihan yang tegas. Sehingga dalam pertandingan tidak bertanding dengan sembarangan, tetapi dengan pelatihan yang tegas akan mendisiplinkan diri. Menguasai pengendalian diri sangat penting bagi setiap orang Kristen agar berhasil
atau unggul dalam kehidupan kekristenannya dan menerima penghormatan yang dari Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan hadiah, menguasai diri selain memerhatikan peraturan pertandingan? Ia juga harus dapat mengatur dirinya sendiri. Sebelum terjun ke dalam gelanggang pertandingan, ia harus masuk permusatan latihan untuk mempertajam kemampuannya dalam bertanding. Pengaturan waktu perlu mendapatkan perhatian secara seksama, sehingga menyediakan waktu untuk berlatih, serta waktu untuk beristirahat. Ia juga harus memperhatikan pola makan dan minuman dan yang akan dikonsumsinya. Ia tidak akan sudi bila kesenangan pribadinya menjadi penghalang yang menyebabkan ia gagal untuk bertanding. Disiplin berarti mengorbankan yang baik dan yang lebih baik untuk mendapatkan yang terbaik. Ben Johnson pernah menjuarai lari cepat 100 meter dengan waktu di bawah 10 detik, yaitu 9,79 detik. Beberapa waktu ia menyandang gelar juara dunia serta mendapat predikat sebagai manusia tercepat di dunia. Namun semua itu tidak berlangsung lama karena gelar juaranya dianulir oleh Badan Atletik Dunia karena Ben Johnson terbukti memakai doping atau obat perangsang saat bertanding. Masyarakat umum yang tadinya kagum spontan mencibir karena Ben Johnson bertanding dengan cara yang curang. Sejak peristiwa itu, nama Ben Johnson tidak pernah terdengar dan hilang dari peredaran. Masih dalam ingatan perihal 4 pasangan ganda putri bulu tangkis yang didiskualifikasi dari ajang Olimpiade London pada tahun 2012 yang lampau. Alasannya, keempat ganda putri tersebut dinilai manipulasi permainan agar kalah satu sama lain. Keempat pasangan ganda putri tersebut adalah ganda putri Indonesia, Greysia Polii, Mei Liana Jauhari, unggulan pertama China, yaitu Wang Jiaoli, Yu Yang, dua ganda putri Korea Selatan, Jung Kyu Eun, Kim Han-na, serta Ha Jung Eun, Kim Min Jung. Federasi Bulu Tangkis Dunia menyebut keempat ganda putri ini main sabun. Kedelapan atlet dinilai tidak bermain sepenuh hati dan bersikap tidak sportif satu sama lainnya. Hal ini bertujuan untuk memanipulasi undian di laga perempat final. Bila memang terbukti para atlet tersebut melakukan kecurangan, tidak hanya nama atlet yang akan dihapus dari Olimpiade, tapi pihak IOC juga berencana menghapus bulu tangkis dari Olimpiade. Bila saja jadi dihapuskan, kesedihan yang paling mendalam akan dirasakan oleh negara Indonesia karena bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang sering menghasilkan medali bagi Indonesia dalam ajang Olimpiade. Bertandinglah dalam pertandingan yang ditetapkan. Yang ketiga, bertandinglah sambil memandang hadiah. Seorang petanding harus berfokus pada piala atau medali yang diperebutkan. Biasanya piala ditaruh di atas meja yang letaknya dekat dengan arena pertandingan, bukan? Diletakkan di situ agar para petanding dapat melihat sehingga termotivasi mereka untuk memperolehnya. Supremasi dari suatu pertandingan ditentukan dari piala yang didapatkannya. Memang memandang piala akan menimbulkan semangat untuk menggapai kemenangan. Tetapi meraih kemenangan tidak terlepas dari skill dan strategi. Hal itu, setiap petanding dituntut performa yang sangat baik. Saat bertanding, ia harus mengikuti komando dari pelatihnya dan terampil bermain dalam posisi yang dipercayakan kepadanya. Namun, harus juga diingat bahwa isu pertandingan di sini bukanlah keselamatan kekal. Kita bertanding bukan untuk masuk surga.
petanding Allah, bertanding karena ia sudah diselamatkan, sehingga kemenangan yang diraihnya menjadi suatu kesaksian yang dapat dibanggakan. Piala atau hadiah dalam nats ini bukanlah sarana keselamatan kekal, melainkan buah keselamatan. Memang sudah sepantasnya bila umat yang telah diselamatkan, kehidupannya diwarnai dengan ragam kemenangan. Karena memang predikat yang disandanginya adalah lebih daripada pemenang. Kesimpulan saya, untuk bertanding sampai garis akhir, ada prinsip pertandingan rohani yang harus kita ketahui dan kita miliki sebagai petanding Allah. Yaitu kita harus memiliki mentalitas bertanding untuk menang. Bertandinglah dalam peraturan yang telah ditetapkan, serta bertanding sampai memandang hadiah, yaitu surga yang Allah telah tetapkan. Itu sebabnya pada hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, bersungguh hati di hadapan Allah. Tuhan, aku berdoa kepada setiap anak-anakmu, jemaatmu, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berkati kerohanian mereka, biar mereka juga bertanding bersama-sama dengan Engkau dan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa mau berdoa menyerahkan setiap rumah tangga, menyerahkan juga setiap karir, usaha, bisnis, pekerjaan, menyerahkan juga untuk kehidupan masa depan mereka. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami bersyukur untuk malam hari ini dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.